Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anjeliani Bruto. Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas yang paling mendasar. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta berarti setelah atau melampaui, dan fisika yang berarti fisika atau alam fisik. Jadi secara harfiah, metafisika berarti melampaui fisika, yakni membahas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pengamatan fisik atau ilmiah. Pengertian metafisika secara umum. Metafisika adalah studi tentang yang pertama itu ada atau eksistensi. Apa artinya sesuatu itu ada? Yang kedua, realitas tertinggi. Apakah yang benar-benar nyata? Yang ketiga, struktur dari kenyataan. Bagaimana segala sesuatu berhubungan secara mendasar. Ruang lingkup metafisika. Yang pertama itu ontologi. Cabang utama dalam metafisika yang membahas tentang ada, wujud, dan kategori-kategori dasar eksistensi. Contoh pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ada? Apakah hanya benda fisik yang ada atau ide dan pikiran juga termasuk? Yang kedua itu kosmologi metafisik, mempelajari asal-usul dan struktur dasar alam semesta. Contoh, apakah alam semesta ini diciptakan? Apakah ia kekal? Yang ketiga, teologi metafisik, membahas tentang keberadaan Tuhan atau realitas tertinggi. Contoh, apakah Tuhan itu ada? Apa sifat-sifat Tuhan jika ada? Yang keempat itu metafisika, pikiran dan identitas diri. Menyelidiki hubungan antara pikiran dan tubuh, serta pertanyaan tentang identitas pribadi. Contoh, apakah pikiran hanyalah proses biologis? Apakah jiwa itu ada? Yang kelima, masalah kausalitas dan kebebasan, membahas sebab akibat dan hubungan antara kehendak bebas dengan determinisme. Contoh, apakah semua kejadian memiliki sebab? Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam metafisika. Aristoteles, tokoh pertama yang secara sistematis membahas metafisika dalam karyanya Metafisika. Ia menyebut metafisika sebagai filsafat pertama. Plato mengembangkan teori dunia ide yang tak kelihatan namun lebih nyata daripada dunia fisik. Immanuel Kant membedakan antara noumenon atau realitas sejati dan fenomenon atau apa yang kita alami. Martin Heidegger mengkritik tradisi metafisika barat dan mengajukan pertanyaan tentang makna ada. Selanjutnya, perbedaan dengan ilmu pengetahuan alam. Metafisika tidak didasarkan pada eksperimen atau observasi, tetapi pada penalaran logis dan argumentasi filosofis. Ilmu fisika, misalnya, membahas bagaimana dunia bekerja, sementara metafisika bertanya, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali. Tujuan metafisika ini mencari dasar terakhir dari kenyataan, atau untuk memahami apa yang paling fundamental dan keberadaan. Yang kedua itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains, seperti apakah waktu itu nyata, apakah ada kehidupan setelah mati. Yang ketiga, menjadi landasan
bagi bidang-bidang lain seperti etika, teologi, epistemologi, atau teori pengetahuan dan bahkan ilmu alam. Cabang-cabang dalam metafisika selain ontologi, kosmologi, dan teologi metafisik, dan ada cabang tambahan yang juga penting. Yang pertama itu metafisika modalis, mempelajari kemungkinan dan keharusan. Yang kedua metafisika waktu dan ruang,